Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya muliakan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan statistika non-parametrik. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah metode kuantitatif management di Sekolah Bisnis IPB yang diberikan dalam satu sesi. Kita ketahui di dalam pengamatan, skala pengukuran yang kita peroleh dari penelitian biasanya ada 4 macam skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Statistika non-parametrik biasanya berkaitan dengan data yang berskala nominal dan ordinal, atau kita kenal biasanya dengan data kualitatif. Sedangkan untuk statistika parametrik biasanya data yang berskala interval dan rasio. Jadi kalau misalkan saja uji hipotesis variabel berskala interval dan rasio, kita sarankan gunakan uji statistika parametrik karena ini lebih powerful dalam pengertian peluang benar ketika menyimpulkan suatu hipotesis itu lebih besar, atau peluang salah ketika menyimpulkan suatu hasil uji hipotesis itu lebih kecil. Namun masalahnya kadangkala di dalam uji statistika parametrik seringkali tidak memenuhi asumsi. Biasanya asumsi daripada uji parametrik ini, uji statistika parametrik ini biasanya masalah kenormalan data. Nah, kalau misalkan tidak dipenuhi, kita menggunakan statistika non-parametrik. Misalnya dalam uji korelasi persen misalnya, itu biasanya kalau misalkan saja datanya memang data penyembah normal, kita gunakan korelasi persen. Tapi kalau misalkan saja datanya tidak normal, apalagi datanya adalah data ordinal, misalkan kita biasanya menggunakan korelasi Spearman, data yang sudah diurutkan kalau datanya interval, atau bisa saja data yang ordinal. Begitu juga misalkan dalam uji statistik parametrik kita menggunakan misalkan saja uji Z dalam uji beda proporsi. Kalau tidak memenuhi asumsi, biasanya kita menggunakan beberapa statistika uji non-parametrik seperti uji tanda, Mann-Whitney test, Wilcoxon rank test. Kemudian ada juga uji chi-square atau uji exact Fisher yang akan kita bahas di slide berikutnya. Itu juga dalam uji parametrik untuk melihat analisis keragaman, biasanya kita menggunakan ANOVA dengan statistik uji F. Nah, kalau tidak memenuhi asumsi, biasanya kita menggunakan misalkan saja Kruskal-Wallis test dalam non-parametric test. Khusus data kategori, memang mau nggak mau kita memang harus menggunakan statistika uji non-parametrik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Sebagai contoh tentang korelasi, misalkan ini data yang pernah dibahas di dalam materi regresi. Misalkan saja mau melihat bagaimana hubungan antara demand dan harga. Nah, kelihatannya di sini ada hubungan negatif. Jadi kalau harganya makin tinggi, maka permintaannya makin rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita menggunakan korelasi dengan uji parametrik, yaitu korelasi persen, di dalam stata kita menggunakan perintah pairwise correlation. Kemudian ini variabelnya, ini hasilnya. Sedangkan kalau misalkan saja ternyata tidak normal, katakanlah data itu, kita bisa menggunakan Spearman. Jadi di dalam menu stata ini dipisahkan di sini statistik, ambil summaries, kemudian ambil non-parametric test of hypothesis, kemudian pilih Spearman. Di sini nanti hasilnya seperti ini. Tapi karena data ini adalah jumlahnya cukup banyak, biasanya kalau data minimal 30, pasti biasanya akan cenderung normal, sehingga barangkali kita menyarankan menggunakan korelasi persen, yaitu uji parametrik yang lebih powerful. Nah, untuk data kategori, bisa saja kita menggunakan
uji parametrik ya, biasanya ini harus diproporsikan. Karena kalau data kategori diproporsikan ini sama saja menjadi skala interval ya. Ini nanti kita melihat bagaimana uji perbedaan dua proporsi dengan uji Z, dengan uji K-square ya, sama enggak gitu hasilnya gitu. Ini sebenarnya bisa sama kalau datanya cukup besar. Oke. Tapi kalau datanya sedikit, kita tidak mungkin menggunakan uji parametrik ini. Kemudian perbedaan proporsi ini bukan hanya 2 saja, tapi juga untuk 3, 4, dan seterusnya. Ini bisa menggunakan uji chi-square dan juga bisa secara umum untuk menguji kebebasan dari katakanlah 2 variabel kategori. Sebagai contoh, uji Z untuk perbedaan 2 proporsi, misalkan saja kita mau melihat apakah proporsi yang sukses dari 2 populasi sama atau tidak. Ini 2 contoh yang bebas ya. Ini harus asumsinya mengikuti sebaran binomial. Kemudian kita bisa menggunakan uji Z kalau sampelnya cukup besar, di mana jumlah responden ya, dengan peluangnya ini kalau kita kalikan minimal 5. Misalkan sebagai ilustrasi ada 2 populasi, kita ambil N-nya, 1, ini ambil N2, kemudian berapa proporsi yang sukses, berapa proporsi yang sukses untuk populasi yang kedua, apakah sama atau tidak ya. Ini sudah disampaikan di matrikulasi, saya kira ini saya cepat saja kita menggunakan uji Z, apakah sama enggak proporsi sukses dari populasi 1 dengan proporsi sukses dari populasi 2. Ini adalah uji Z-nya. Kemudian ini bisa uji eka arah, bisa juga uji dwi arah. Kemudian kalau kita lihat dengan contoh data katakanlah proporsi untuk populasi 1 yang jujur, misalkan untuk melihat apakah untuk menguji persepsi kejujuran dari 2 metode evaluasi sama enggak ya dengan metode 1 dengan metode 2 ini. Kemudian kalau kita duga ini adalah proporsinya, apakah sama atau tidak, dan ini N-nya cukup besar ya, sehingga proporsinya juga N kali P-nya sudah melebihi dari 5, sehingga kita bisa menggunakan uji Z. Ya. Dengan uji Z ini hasilnya adalah 2,9 ya. Kemudian kalau kita lihat apakah di daerah kritis ya, ternyata uji Z ini 2,9 ini jatuh di daerah kritis, sehingga kita menolak H0 ya. Ini H0-nya adalah sama proporsinya, kalau yang ini tidak sama ya. Jadi kalau menolak H0 ya artinya ada bukti bahwa proporsinya berbeda ya, atau dalam konteks ini proporsi untuk populasi 1 yaitu proporsi yang jujur dengan metode evaluasi 1 itu lebih besar daripada dengan metode yang kedua. Nah, kalau kita menggunakan statistik uji parametrik, non-parametrik, yaitu dengan uji chi-square ya, data ini bisa kita tabulasikan dalam tabel kontingensi. Jadi kalau ini adalah metode evaluasi, ya, katakanlah metode evaluasi 1 dan 2, kemudian dari metode evaluasi 1 ini ada responden sebanyak 78, kemudian dikategorikan jujur 63, kemudian dari metode evaluasi 2 ini ada 82 responden, kemudian dikategorikan jujur 49 ya. Jadi ini dari 2 populasi, ini adalah preferensi. Kemudian kita tabulasikan dalam suatu tabel kontingensi. Nah, dalam uji chi-square untuk 2 proporsi ini, kalau kita lihat misalkan saja seandainya proporsi yang jujur ya antara kedua metode ini sama ya, kita bisa menghitung misalkan saja dari total yang jujur ini 112 ya, dari 160 ya, dari total semuanya ini kita lihat proporsi yang jujur adalah 112 dibagi dengan 160. Nah, kalau misalkan kita ngambil dari metode dari populasi 1 sebanyak 78, kalau misalkan sama, berarti kita harapkan proporsi yang jujur dari populasi 1 ini, dari metode 1 ini adalah 78 dikali proporsi tadi gitu ya. Jadi sekitar 54,6. Jadi kalau misalkan saja di sini ini frekuensi pengamatannya hampir mendekati frekuensi harapannya kalau proporsinya sama ya. Jika proporsinya sama atau dikatakan kalau sama ini tidak ada hubungan, maka kita terima H0 yaitu sama saja proporsinya. Tapi kalau cenderung antara frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan ini jauh berbeda ya, berarti kemungkinan proporsi antara
metode 1 dan metode 2 ini, proporsi yang jujur ini tidak sama. Jadi ini pada dasarnya uji chi-square ini membandingkan frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan kalau kedua proporsi itu sama atau tidak ada hubungan. Ya. Jadi kalau kita hitung, ini adalah frekuensi pengamatannya, ini adalah frekuensi harapannya. Jadi dengan rumus tadi ya kita dapatkan chi-square hitungnya 8,4. Ini adalah frekuensi harapan, ini adalah frekuensi pengamatan. Kemudian kita bandingkan dengan chi-square tabel ya. Ternyata chi-square tabel dengan derajat bebas ini jumlah baris dikurangi 1, ini jumlah kolom dikurangi 1 dikalikan sama dengan 1, ini derajat bebas 1, ini 3,841 untuk taraf nyata 5%, sehingga untuk 6,635 ini ya dengan hitungan ini 8,4. Ini signifikan ya. Ini signifikan di sini kalau untuk 5% tentu saja. Jadi kalau kita lihat ya dengan uji chi-square tadi ya, dengan 8 ini kita simpulkan ada bukti bahwa proporsinya berbeda ya. Dalam konteks ini adalah proporsi untuk metode 1 yang jujur ini lebih tinggi daripada proporsi yang jujur dari metode evaluasi yang kedua. Jadi ini sebenarnya mau membandingkan apakah frekuensi pengamatan ini sama dengan frekuensi harapan kalau kedua proporsi itu sama atau tidak ada hubungan ya, bebas antara ubah kategori persepsi dengan metode evaluasi. Jadi ini sama saja uji hipotesisnya, kalau misalkan saja ini tidak sama berarti ada hubungan ya antara metode dengan persepsi tadi. Tapi kalau sama saja berarti tidak ada hubungan. Kalau kita menggunakan analisis data ini dengan stata, ya kita lihat struktur datanya. Jadi kalau kita lihat data yang tadi ya, ini bisa menggunakan data ini 63, 49, 15, 33 ini isi sel, frekuensi dari kombinasi sel ini, kombinasi dua kategori ini, bisa datanya dalam bentuk seperti ini. Ya, ini frekuensinya kita isi, ini adalah kombinasi, ini persepsi, ini metode evaluasi, 12, 01, 12, dan seterusnya. Ini adalah struktur datanya, kalau dalam bentuk frekuensi. Bisa saja datanya untuk masing-masing individu. Ya. Jadi kalau tadi lihat N-nya sebanyak 160 di sini, ya, maka data ini pun sebanyak 160. Ada 160 responden, jadi masing-masing individu datanya. Dan untuk dengan stata, dengan perintah ini, jadi kalau di sini ada weighted-nya yaitu mengisi variabel frekuensi di sini. Jadi ini adalah frekuensi, variabel frekuensi. Kita masukkan hasilnya seperti ini. Kemudian kalau struktur datanya untuk individu, ini hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Dan isi sel ini adalah ini frekuensi, ini adalah frekuensi harapannya. Yang kedua ini adalah persentase kolomnya. Jadi kalau kita lihat ya, berapa persentase yang jujur untuk metode evaluasi 1 ini sebanyak 80%, sedangkan untuk metode evaluasi 2 59,79. Berarti ini lebih tinggi gitu. Dan dari uji chi-square pun ini cukup signifikan dengan p-value 0,004. Artinya kalau kita mengatakan bahwa proporsinya berbeda atau ada hubungan antara metode evaluasi dan persepsi kejujuran, ini peluang salahnya sekitar 0,004 atau kita katakan 0,4%, sangat kecil sekali. Sehingga kita putuskan ada hubungan antara kedua ubah kategori ini atau proporsi yang jujur tidak sama untuk metode evaluasi 1 dan metode evaluasi yang kedua. Nah, untuk uji chi-square ini bisa dikembangkan bukan hanya dua proporsi saja ya, tadi ada dua populasi, metode 1 dan metode 2, bisa dikembangkan sampai ke proporsi. Jadi misalkan saja ini ada sebanyak bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalkan saja katakanlah sebagai ilustrasi IPB sedang mengkaji perubahan kurikulum ya dengan sistem mayor minor misalkan. Kemudian ada contoh dari mahasiswa S1 100, mahasiswa pasca 50, dosen ini 50, ini adalah yang setuju, ini yang tidak setuju. Nah, kemudian
bisa kita uji apakah pendapat ketiga kelompok ini sama tidak, atau sama saja apakah ada hubungan ya, setuju atau tidak mengenai sistem mayor ini dengan kategori atau antara mahasiswa atau dosen, status pekerjaannya, apakah mahasiswa atau dosen, apakah ada hubungan antara status pekerjaan ini dengan pendapat setuju atau tidak tentang sistem mayor minor. Nah, ini sebagai tugas ya untuk mahasiswa kerjakan dengan stata. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau secara manual kita hitung seperti ini. Ya, tapi tolong untuk mahasiswa menggunakan software stata untuk menganalisisnya. Kemudian beberapa contoh lain, saya kira ini bisa dilihat saja ya. Ada bahannya sudah diberikan, bisa di-download di web saya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini juga sama, ini juga tugas kerjakan juga gitu ya. Ini juga beberapa jawabannya sudah ada di sini ya. Ini kait nilai chi-square-nya dengan p-value sekian, signifikan atau tidak. Nah, ini beberapa kajian terkait uji chi-square ya. Ini kadangkala kalau misalkan saja M-nya tadi, nilai frekuensi harapannya ada kurang dari antara 5 sampai 10, misalnya antara 5 10 sebanyak 20% dari sel, ini kan ada 4 ya. Jadi kalau maksimum 20, satu saja untuk 2 kali 2 ini ada frekuensi harapannya antara 5 sampai 10, ini harus ada koreksian ya, chi-square koreksian, itu dikurangi setengah sebelum dikuadratkan. Kemudian juga yang menarik di sini, kalau misalkan ini ada uji chi-square yang melihat apakah ada hubungan antara motivasi dan kinerja. Ini ada kasus 1 dan kasus 2. Ini presentasinya sama ya, tapi berbedanya adalah data ini 4 kali lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat karena chi-square ini sangat kecil, p-value-nya besar ya, kita katakan tidak ada hubungan antara motivasi dengan kinerja ya. Tapi kalau misalkan datanya 4 kali lebih besar gitu ya, kalau kita lihat ini chi-square-nya nilainya 4 kali juga ini, dan p-nya jadi kecil gitu. Jadi kalau kita lihat di sini berapa persentase yang motivasinya tinggi ini dengan kinerja yang baik, ini sebesar 0,6 ya, sekitar 60%. Sedangkan kalau motivasinya kurang ya, kinerja yang baiknya hanya 0,5%. Jadi 60%, ini 50%. Jadi ini lebih tinggi gitu ya. Ini juga sama, ini lebih tinggi. Tapi dengan data yang cukup besar, 4 kali lipat, ini kita nyatakan signifikan ada hubungan, sedangkan di sini tidak ada hubungan. Jadi kadangkala kalau misalkan dari hasil uji ternyata tidak ada hubungan antara katakanlah motivasi dan kinerja, salah satunya kemungkinan datanya belum representatif atau datanya masih belum cukup. Kalau data ini perbedaan persentase ini didapat dari data yang lebih besar lagi, kemungkinan ini signifikan ya. Ini juga bisa untuk latihan bagaimana hasilnya bisa berbeda seperti ini. Nah, kemudian yang menarik lagi, masalah tentang uji chi-square ini, katakanlah ini hubungan motivasi dengan kinerja yang berbeda antara pegawai negeri sipil dan karyawan swasta gitu ya. Nah, ini juga sebagai tugas ya dikerjakan oleh mahasiswa. Ini ada 4 pertanyaan, ini dikerjakan untuk memahami materi ini. Yang terakhir, barangkali seringkali kita menggunakan uji chi-square ini ya dengan data yang sangat sedikit ya. Misalkanlah katakanlah data terkait dengan masalah virus corona misalkan. Di sini adalah data misalkan saja datanya dari 29 dalam kasus, belum kasus lah, katakanlah masih ODP ya, orang yang dalam pengawasan, ya, ada 29. Kemudian diidentifikasi dia dalam 2 minggu ini apakah baru pulang dari luar negeri atau baru pulang dari dalam negeri. Kemudian apakah dia kena virus atau tidak kena virus. Nah ini datanya ini sangat kecil ya. Tadi kalau misalkan saja maksimum 20% selnya ini berisi
antara 5 dengan 10, uji chi-square-nya harus dikoreksi. Tapi masalahnya di sini banyak nih yang kurang dari antara 5 10 ini ada 2 sel, jadi 50%, sehingga nggak mungkin kita menggunakan uji chi-square dikoreksi tadi gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan dalam kasus dengan N yang kecil seperti ini, kita menggunakan uji exact Fisher. Ya. Jadi jika tabel 2 kali 2 ini ternyata masih datanya data kecil, kita menggunakan uji exact Fisher. Jadi nanti kita lihat ya, ini cukup complicated dalam menjelaskan menghitung peluangnya. Ini langsung saja kita menggunakan software ya, jadi nanti dilihat dari p-value-nya saja. Kalau p-value-nya ternyata lebih kecil dari alpha, maka kita putuskan H1. Sebagai contoh misalnya dalam data yang kita berikan ke Comti ya, kita menggunakan data ini ya, misalkan ini data tentang ada kasus 29 ya yang ODP itu, misalnya kalau ini dalam kasus tentang orang itu pernah makan, kebiasaan memakan kelelawar dan tidak memakan kelelawar, kemudian terkena virus atau tidak. Nah, masalahnya apakah penyakit COVID-19 ini ada hubungannya nggak dengan kebiasaan makan kelelawar? Kemudian bisa saja pertanyaan sama juga, misalkan apakah peluang kena virus SARS-CoV-2 ini lebih tinggi bagi orang yang makan kelelawar? Jadi kalau kita lihat di sini, persentase yang kena virus corona di sini ya, yang makan kelelawar di sini 75%, sedangkan yang tidak makan kelelawar ini kecil 29%. Dan dari uji signifikansinya juga menggunakan Fisher di sini peluangnya kecil. Berarti di sini ada hubungannya ya antara penyakit ini dengan kebiasaan makan kelelawar. Jadi di sini kita jangan menggunakan uji chi-square ya, tapi menggunakan uji exact Fisher. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Tapi sebelum berakhir, kadang-kala untuk melihat hubungan antara dua kategori, kita juga ada ukurannya ya. Seperti kalau dalam data interval itu dengan korelasi, ini juga ada data ukurannya yaitu dengan koefisien P, ada juga dengan koefisien Cepro, kemudian ada koefisien Kramer, ada juga koefisien contingency percent, ada juga koefisien Yule ya, ada odd ratio, jadi ada juga ukuran hubungan untuk dua kategori ini, keratan dari dua kategori. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk satu sesi di bagian statistik dan parametrik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.